adalah salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi atau lebih sering dipanggil Abu Kilabah adalah salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Beliau sepanjang hidupnya dikenal sebagai ahli ibadah. Kisah wafatnya dituturkan oleh Abdullah bin Muhammad. Ketika terjadi peperangan di Syam, Abdullah yang merupakan salah satu dari rombongan prajurit Muslim, dan ketika itu dia terpisah dari rombongan Muslim dan terdampar di tanah lapang dekat pesisir. Kian hari bekalnya makin menipis, dan dia pun tidak tahu harus kemana, hingga ia menemukan sebuah tenda kumuh berdiri di tanah lapang. Tanpa pikir panjang, Abdullah pun mendatangi tenda tersebut. Dia mendapati seorang pria tua yang tidak memiliki kedua kaki dan kedua tangan. Abdullah juga menyadari bahwa pendengaran orang tersebut tidak normal, mata rabun, dan hanya lidah yang berbicara dengan baik. Sambil sembunyi-sembunyi, Abdullah menyimak perkataan orang tersebut. Ya Allah, berilah petunjukmu agar aku dapat terus memujimu, sehingga aku dapat bersyukur kepadamu atas nikmat yang telah engkau berikan. Sungguh engkau telah melebihkanku atas kebanyakan manusia, ucap orang itu. Tidak dapat menahan rasa heran, Abdullah pun bertanya, wahai tuanku, aku tadi mendengarmu berkata bahwa Allah telah melebihkanmu dari kebanyakan manusia. Nikmat Allah mana yang telah engkau syukuri? Tanya Abdullah. Bapak itu menjawab, apakah kau tidak melihat apa yang telah Allah lakukan padaku? Sungguh, jika saja halilintar menyambarku dan gunung menindihku, lalu laut menenggelamkanku dan tanah menelanku, maka aku akan tetap bersyukur. Lalu orang itu menunjuk bibirnya. Orang itu melanjutkan kata-katanya, aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu, tapi aku punya seorang anak laki-laki. Dialah yang menolongku, membantuku berwudu, dan menyuapiku jika aku lapar dan haus. Aneh, Abdullah bahkan tidak melihat satu orang pun dalam tenda ini. Orang tua itu seperti tahu apa yang ada di pikiran Abdullah. Lantas, pemilik tenda menjelaskan lebih lanjut. Tapi sudah 3 hari aku tidak mendengarnya. Aku kehilangan dirinya. Wahai musafir, bisakah kau menemukannya? Ucap pemilik tenda. Di tengah pesisir pantai yang tidak ada seorang pun, dengan baik hati, Abdullah membantu mencarikan anak laki-laki tersebut. Hingga sekian lama dia mencari, dia melihat pemandangan yang memilukan. Anak laki-laki yang dicari orang tua tersebut sudah tidak bernyawa, meninggal akibat diterkam hewan buas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caraku memberitahukan hal ini kepada orang tua itu? Gumam Abdullah dengan wajah terkejut ketika menemukan anak laki-laki tersebut sudah tidak bernapas. Abdullah memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini. Bagaimanapun, orang tua itu harus tahu apa yang sudah terjadi pada anak laki-laki yang dicarinya. Bagaimanapun juga, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dapat menentukan nasib seseorang. Abdullah pun memasuki tenda. Assalamualaikum, ujarnya. Waalaikumsalam, engkaukah itu yang tadi menemuiku? Jawab orang tua itu.
Ya, kata Abdullah. Bagaimana pencariannya? Apakah engkau berhasil menemukan anakku? Tanya si bapak tua. Namun, Abdullah seperti tidak sanggup menyatakan apa yang terjadi pada si anak bapak tua ini. Apakah Tuhan pernah mendengar kisah Nabi Ayub Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah mencoba untuk mulai membuka penjelasan. Ya, dia merupakan salah satu rasul yang mulia. Apakah kau tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub sallallahu alaihi wasallam dengan harta, keluarga, bahkan anak-anaknya? Tanya Abdullah kembali. Ya, tentu saja aku tahu, jawab orang tua ini yang heran dengan maksud obrolan ini. Lantas, apa kau juga tahu bagaimana Nabi Ayub Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi cobaan-cobaan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala? Tanya Abdullah. Iya, ia selalu bersabar, bersyukur dan memuji Allah, jawab orang tua tersebut. Bahkan Nabi Ayub alaihi salam pun dijauhi sahabat-sahabatnya, ujar Abdullah lagi. Benar, ia pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jawab orang tua tersebut. Apa maksudmu menceritakan soal Nabi Ayub alaihissalam? Lanjutnya. Secara tiba-tiba, akhirnya orang tua itu bertanya akan maksud dari perbincangan dengan tamunya. Aku telah menemukan anakmu, namun sayang, saat kutemukan dirinya sudah tidak bernapas. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam kawanan binatang buas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganda pahala engkau yang bersabar atas musibah ini, jelas Abdullah. Segala puji bagi Allah, Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya, jawab orang tua itu. Selang beberapa waktu, orang tua sekaligus pemilik tenda tersebut meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar Abdullah.